Halo Miss dan teman-teman, perkenalkan nama saya Veronica Oktaviani Samara dari Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi semester 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu grammar yang biasa digunakan dalam berbahasa Inggris. Jadi, grammar itu sendiri adalah seperangkat aturan yang berstruktur mengenai kaidah tata bahasa dalam mempelajari bahasa Inggris. Grammar yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu mengenai tenses. Tenses adalah perubahan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa atau keadaan. Tenses yang pertama adalah present tense. Present tense ini adalah tenses yang sangat umum dan sangat sering kita gunakan dalam berbicara sehari-hari. Present tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur, rutin, atau biasa dilakukan pada masa kini. Present tense digunakan ketika kita akan mengungkapkan suatu peristiwa atau fakta umum yang terjadi saat ini. Dalam kalimat verbal, setelah subjek akan diikuti oleh kata kerja atau verb, sementara pada kalimat nominal, setelah subjek akan diikuti dengan non kata kerja atau yang biasa kita kenal sebagai to be atau kata kerja bantu. Rumus present tense untuk kata nominal, yang positif subjek plus to be plus complement, yang negatif subjek plus to be plus not plus complement, yang interrogatif to be plus subjek plus complement. Contoh yang positif, she is a student at Budi Dharma University. Yang negatif, she is not a student at Budi Dharma University. Yang interrogatif, is she a student at Budi Dharma University? To be atau kata kerja bantu di sini ada is, am, dan are. Is digunakan untuk subjek he, she, it, sedangkan are digunakan untuk subjek you, they, we, dan am digunakan untuk subjek I. Rumus present tense untuk kata kerja yang positif subjek verb 1 plus s atau es plus complement. Yang negatif subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus complement. Yang interrogatif do atau does plus subject plus verb 1 plus complement. Contoh yang positif, she cooks every morning. Yang negatif, she doesn't cook every morning. Yang interrogatif, does she cook every morning? Subjek di sini ada I, you, we, they, he, she, it, atau bisa dalam bentuk nama orang. Do digunakan untuk subjek I, you, we, they, sedangkan does digunakan untuk subjek he, she, it. Adverb of time dalam present tense ada always, seldom, often, sometimes, never, every day, every week, every month. Tenses yang kedua adalah future tense. Future tense merupakan bentuk tenses untuk menunjukkan suatu peristiwa yang belum mulai dan baru terjadi di waktu yang akan datang atau di masa depan. Jadi, tenses ini merujuk pada tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Selain untuk mengekspresikan hal tersebut, future tense juga dapat kita gunakan untuk menyatakan suatu prediksi dan keinginan. Rumus future tense untuk kata kerja yang positif subjek plus will plus verb 1 plus objek. Yang negatif subjek plus will plus not plus verb 1 plus objek. Yang interrogatif will plus subjek plus verb 1 plus objek. Contohnya yang positif I will go to Thailand. Yang negatif I will not go to Thailand. Yang interrogatif will you go to Thailand? Fungsi dan penerapan future tense. Yang pertama, menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Contohnya itu, Vero will go to Bali next year. Yang kedua, menyatakan keputusan atau melakukan sesuatu tanpa rencana. Contohnya, wait a minute, I will open the door for you. Yang ketiga, menyatakan sebuah emosi atau perasaan. Contohnya, my mom will love her new phone. Yang keempat, memprediksi kejadian di masa depan. Contohnya, it will rain tomorrow. Yang kelima, menyatakan kerelaan dan ketidakrelaan. Contohnya, Petra will not leave her. Yang keenam, mengundang atau mengajak orang lain. Contohnya, will you marry me? Yang ketujuh, mengungkapkan janji. Contohnya, I will not tell anyone your secret. Adverb of time dalam future tense. Yang pertama, the tomorrow
yang kedua the day after tomorrow, yang ketiga next week, yang keempat a month later, yang kelima next year, yang keenam soon, yang ketujuh tonight, dan yang kedelapan later. Sekian penjelasan dari saya mengenai grammar dalam berbahasa Inggris. Semoga penjelasan dalam video ini bermanfaat bagi kalian semua yang nonton. Thank you.